Sudah cukuplah bicara tentang resesi, mari kita mulai ekspansi. Karena anak-anak muda itu kan anak-anak yang kreatif, yang inovatif. Jadi kita jangan kalah dengan kondisi yang ada. Kita temen dari kecil, Kang. Jadi dari TK, berenang bareng, wah segala bareng lah. Dari berantem TK, bareng. berantem bareng, ngejar cewek bareng. Luberground itu tempat di mana kita pengen buat banyak produk F&B terutama gitu. Cuman di sini yang beda adalah kita pengen ngasih atmosfer yang nyaman juga. Terus orang juga ada bisa ngelihat proses pembuatan produk tadi. Jadi nggak instan lah istilahnya gitu. Dari bulan September ya? September. Dari bulan September. Jadi waktu itu kita udah kontak-kontakan tuh. Dia udah punya rencana untuk pindah ke Bandung, bikin kakak baru. Bener ya? Usaha baru. Iya, usaha baru, kerjaan kantor baru ya, kakak baru. Terus kontak, Fer, gue apa nih di Bandung cari tempat apa segala macem lah ya. Udah lihat beberapa lokasi, terus waktu pada saat itu gue lagi nggak di Bandung, dia telepon, nih gue lagi di Bandung nih, ada tempat di Braga. Awalnya bukan di sini ya malah ya? Bukan, di Jalan Braga. Awalnya di Jalan Braga di situ tuh, depan salah satu coffee lah. Di Lala, emang ini beliau ini orang soleh. Lagi makan pempek loh ya? Lagi makan pempek, nyari tempat, ternyata tempat ini disewain. Nggak ada pelangnya? Nggak ada pelangnya. Udah lama kosong, jadi kayaknya emang disediain buat Luberground. Iya. Itu dia. Februari dapat tempat ini. Iya. Februari orangnya oke, kita masuk, ada dana, renovasi, target tuh April awal kita buka. Ramadan ini tuh harusnya kita kemarin. Nggak taunya gede ya. Tapi akhirnya kita buka dengan konsep burgernya dulu yang kita buka. Jadi karena waktu itu burger udah buka di tempat lain di Jakarta. Terus kita ngelihat, oh ini potensial juga nih, gitu kan. Coba kita gembur dulu sini aja, gitu. Belum full konsep ya, masih burger doang. Gitu. Jadi waktu PSBB itu kan tanggal 14 kan, tanggal 12. Kita buka tanggal 14 ya? 19. Jadi pada saat itu, bingung juga ini benar-benar mau diberhentiin, karena karyawan sempat dipulangin ya? Iya, soalnya tanggal 24 itu, kalau nggak salah kan di stop, nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik. Kalau ada yang mudik nggak bisa balik lagi aja, makanya gitu. Dari dulu kan F&B, Ferry juga pernah dulu terus F&B juga. Kita ketemu, ya sering kunjung lah hitungannya gitu kan. Terus udah lama-lama pengen yuk bareng yuk bikin. Dia tuh salah satu temen yang bergerak di bidang kuliner yang passionnya itu luar biasa sih kalau kata gue ya. Karena lo dari pertama buka pastry ya, cake to order namanya, cake to order. Itu gue doyan banget tuh tiramisunya, pokoknya blueberry dan segala macam. Nah terus dia nih salah satu the best Q grader di Indonesia, top 10 ya. Q grader, ya, Q grader ngambil sendiri ya. Tapi waktu pernah ikut kompetisi barista nasional kopi. Gitu. Jadi memang passionnya Farouk di dunia kuliner tuh melebihi gua waktu buka kuliner gitu. Nggak ada opsi aja sih sudah. Sebetulnya sih progresnya, ini kan kita juga ibaratnya izin ke Bandung, karena Bandung kan udah banyak F&B ya, ibaratnya gitu kan. Terus kita juga nggak mau jadi kayak berdiri berlawanan dengan apa kafe atau tempat-tempat lain. Kita pengennya tuh duduk bareng, ngariung bareng gitu kan. Soalnya kan, wah Bandung kan edan ya, ibaratnya besok buka 100 tapi juga tumbang bisa lebih daripada 100. Betul. Bisnis gitu kan. Makanya kita mikirnya kita harus saling satu sama lain saling duduk bareng lah ibaratnya kayak gitu. Iya, berkahnya tuh kan pada saat Luberground buka tuh banyak yang tutup, karyawan banyak yang dipecat. Nah akhirnya Luberground ini dapat karyawan-karyawan yang boleh dibilang kualifikasinya oke lah. Ya sebetulnya sih paling nggak pada saat orang lain harus berhenti kerja, kita malah ngebuka lapangan pekerjaan. Itu ibaratnya ibadahnya ke sana juga kan. Betul. Jadi ibaratnya bisa ikut bareng-bareng lah, berbagi rezeki lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa burger, kenapa enggak? Gitu ya? Iya, soalnya dari 1970-an sampai sekarang berkembang pesat, banyak ininya. Kita juga pengen punya cita-cita kayak gitu sih ibaratnya, dan lokal brand banyak yang muncul. Dulu ada macam-macam lah hitungannya gitu kan. Tapi tetap sustain sampai sekarang. Terus kita ngerasa untuk isi crowd-nya ceruk-ceruk pasarnya masih bisa, masih ada. Nah kebetulan kemarin dapat konsep dan segala macam.
kita pengen jadi ibaratnya punya brand lokal ya, ini fast food tapi bukan junk food, lokal gitu ibaratnya. Jadi paling nggak kalau kita ngomong nggak ada aditif apapun, nggak ada pengawet apapun. Kita benar-benar kalau dimakan ya besok kalau itu ya rusak gitu kan. Jadi nggak ada pengawet lah ibaratnya gitu. Jadi boleh dibilang ini makanan yang nggak bikin kalian gemuk. Bener nggak sih? Tergantung. Oh iya, kalau makannya sehari satu sih aman sih. Cuma konsepnya memang gini, pengennya burger ini bisa dimakan seminggu 3 kali, bukan seminggu sekali atau enggak, sehari sekali. Oh iya, sehari sekali. Iya, boleh. Sales bro, sales. Iya. Terus satu hal yang menarik itu adalah dari perbincangan kami ini para pengelola di sini tuh, para founder, para owner itu pada saat dia bilang makanan di kita itu nggak perlu amazing, nggak perlu sophisticated, nggak perlu wow. Terus good is enough. Wah itu buat gue ya pada saat itu ini powerful nih karena semua orang itu ngejar produk sempurna, semua orang itu ngejar produk harus paling enak, master, pengen nomor 1. Kalau di sini enggak, good is enough. Good is enough. Jadi lu suka makan enak, oke, good, udah cukup. Jadi kalau dikasih skor nggak perlu 10 nggak sampai perlu 12 gitu. 7 tapi tiap hari datang gitu. Kan sebetulnya gitu kan. Tiap hari ngangenin pengen makan lagi. Gitu. Waduh, ngomong kendala mah banyak lah. Pasti sih, kalau kemarin aja kita kayak menjelang ke Lebaran. Ya, daging kan rebutan tuh semua, restoran masing-masing butuh daging ya kan. Tapi memang supply itu ya harus dikuasain. Karena kalau kita nggak masuk ke sini gara-gara supply kita yakin ya nggak bisa masuk lah hitungannya gitu. Pertama, kalau sapi lokal itu ketersediaannya tidak sustain. Terus tekstur daging sama marbling lah segala macam juga nggak kurang lah, berbeda sama daging impor. Terus cuttingnya juga, potongannya yang kita pakai. Kita tuh pakai CL95 apa 85? 85. Ya 85. Nah itu 85, kualitas. 95. Nah itu potongan-potongan yang tidak dikenal untuk daging-daging lokal. Jadi kalau di daging lokal disebutnya kerewet. Kerewet tuh kalau di kita tuh kalau kerewet di pasar-pasar itu CL-nya udah CL 65, 50. Ini kayak jadi perjalanan saya sih. Kalau saya dulu kan mulai pertama kali di roti, ke bakery, apa segala macam. Terus dijatuhin ya di situ ada di area bakery-nya. Jadi itu karya saya di bidang bakery, saya taruh situ ada donat, pizza dan segala macam itu. Terus tahun 2012 saya terjun ke kopi. Ya ini ada kopinya lah di sini gitu kan. Terus kayak kemarin karya yang paling update lah terakhir 2019 akhir kita bikin burger. Smoke dulu kali? Ya, oh ya smoke dulu. Kita ada smoke di sana, terus itu bikin burger. Nah, ini ada smoothies nih buat Kang Ferry. Nanas biar kurusan gitu. Lo nggak ngaca? Iya. Sistem kerjasama ya sebetulnya kita kita mengelola investasi orang. Jadi kita memberikan suatu konsep usaha yang bisa langsung dimiliki berbarengan antara investor dan pengelola. Konsepnya gitulah kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengusaha itu kan problematikanya pengen nyari modal kemana gitu kan. Dan pengusaha juga kebanyakan orang yang banyak pegang uang bingung pengen ngapain, usaha apa gitu kan. Ya inilah dipertemukannya dengan konsep seperti inilah kurang lebih. Dan kalau dari sisi gue sendiri ngelihat pola bisnis kerjasama misalnya kalau di kuliner ya, di kuliner itu kan booming banget ya franchise dan lain-lain. Ini sorry ya para pengusaha franchise nih, sebetulnya ini mah lebih ke prinsip aja. Kalau franchise itu kita ngelihatnya kurang fair, nggak fair lah antara pengusaha sama antara pemilik modal sama si pemilik manajemen ini brand. Karena di awal pemilik modal nih dia keluar fee manajemen keluar, bayar franchise keluar, belum lagi nanti modal tempat, belum nanti modal kerja, udah gitu bahan baku harus beli ke franchisor. Kalau kita enggak, jadi dibuka seadanya. Jadi mereka tuh si investor udah keluar duit banyak, ini loh hasilnya. Manajemen kalau franchise itu manajemennya udah ya misalnya kitanya udah dapat duit duluan di muka, itu kan nggak fair ya. Tapi kalau di sini semua bentuk investasi yang masuk, saya misalnya di sini 1, sekian gitu kan, itu full jadi equip. Jadi meja, jadi beginian, jadi interior, jadi mesin gitu. Jadi kita dari mana? Ya dari mengelola bisnis ada hasil, nah itulah yang dibagikan. Perkiraan modalnya itu ya 1,5 plus minus 1,5. Tapi semuanya cuma udah termasuk sewa, udah sewa semua gitu, itu udah beres. Biasanya nih kalau orang buka usaha itu kan selalu dicadangkan 3 bulan modal awal buat operasional. Kita nggak ada kayak gitu.
kita modalnya cuma seminggu. Jadi ibaratnya dari perputaran seminggu itu kan, karena ini kan perputaran cash. Ya. Kita Cash beli harian. barang, kita jualan, dapat untung, kita putar lagi segala macam kayak gitu ya. Jadi nggak perlu modal sampai 3 bulan. Ya. Alhamdulillahnya operational expense kayak buat segala karyawan, buat macam sewa bisa udah ketutup. kita allocate di Udah tiap bulan gitu. Rata-rata sekarang sebetulnya sekitar udah 20 jutaan lah kalau 20 sekarang. juta. Tapi Rata-rata target per kita hari. masih belum segitu. Kita target kita masih harus di atas itu. ya 30-an lah something gitu. Kalau weekend itu udah bisa tembus di atas 30. Jadi pengalaman uniknya tuh ya unik banget karena momen kita buka ini kan Unik. bombastisnya Bombastis. luar biasa. Wow, Orang bisa lain pada orang tutup kita buka gitu kan. Udah nih dengerin udah PSBB. Udah kena Covid. Terus kemarin juga sempat kondisi puasa ya. Puasa. Kalau puasa kan memang daya beli turun. Karena orang ada batas waktu makannya Ya. gitu kan. Itu bertubi-tubi, berarti kalau dites ini lebih berat daripada saya buka beberapa kali toko, kafe, dan usaha segala macam, tapi baru kali ini benar-benar ibaratnya kita tuh dihantam bertubi-tubi. Lebih susah lah daripada kita buka toko di kondisi yang normal gitu. Gua tuh sempat disebut, wah ini mah cari sensasi, bodo amat deh, kita mau dibilang cari sensasi, mau apa, tapi ya alhamdulillah proven ya. Burger ini tuh sebetulnya kalau burger kan tebel-tebelan ya. Tebel daging udah tebelin segala macam kan, kita nganganya juga sakit gitu kan, terus makannya jadi ini. Kita pengennya Betul. cuma kita pengennya tuh sebenarnya makan burger tuh lebih simple. Terus kalau di daging itu kalau digepengin teksturnya lebih berasa daging. Dibandingin kalau tebel. Jadinya kan kayak lembut gitu kan, kayak gitu kan. Ini kan pengennya lebih berasa kayak daging lah, hitungannya kayak gitu. Iya. Konsentrasinya sebetulnya saus sih. Kunci kita tuh saus juga. Ini cheese sausnya the best loh. Jadi Indonesia kan pengennya kan sesuatu yang bersaus gitu kan, nggak mau yang kering-kering gitu ya. Tipsnya apa ya? Kalau gue sih pikir kerja tuh enak, tapi ngelakuin apa yang kita suka sih sebenarnya kalau awalnya itu dulu. Jadi yang pasti pada saat kita mau bikin usaha udah tahu siapa pasarnya. Ya. Jadi begitu kita tahu pasarnya siapa, kita tahu produk apa yang akan kita jual. Jadi paling nggak dari produk tadi harus punya karakter yang disukai sama pasar. Nyambung lah paling gitu kan, kayak gitu kan. Kalau nanti itu udah jalan semuanya, di balik itu juga yang paling harus ada adalah tim. Kita nggak bisa ngerjain semuanya sendiri. Kita perlu tim, kita perlu ya tim tuh termasuk karyawan, termasuk segala macam itu juga. Karena dari tim tadi konsep bisnisnya bisa soul-nya tuh bisa di deliver lah, bisa disampaikan lah gitu. Jadi harapan kita buat pemerintah nih ya, ibaratnya harusnya kita tuh disupport lebih lah. Ini susah nih zamannya gitu kan. Kita tahu semua juga drop, tapi yang paling kena kan F&B ya, F&B apalagi pariwisata ya kayak gitu kan. Dan di saat ini memang benar-benar paling nggak kita dikasih ruang gerak lah, kita ikutin protokolernya dan segala macam, tapi ya ibaratnya jangan terus jadi kayak buronan gitu, fugitif gitu ya, ibaratnya dikejar-kejar kayak salah gitu, padahal kita juga kan pengen ngebuka lapangan kerja. Lu burger berapa lu burger? Di Jakarta Bekasi kita ada pertama kali Jatiwaringin, terus kedua Harapan Indah, ketiga di Cipete, keempat kemarin baru buka di Bintaro, nanti minggu ini di BSD kita buka, terus baru minggu depan di Blok M. Teman-teman warga Bandung dan sekitarnya, Bandung Raya, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kalau mau cari tempat nongkrong yang enak, yang makanannya affordable, tempatnya juga nyaman, bisa bawa anak, cucu, nenek, tante, om, pokoknya semua ke sini gitu. Semua bisa dibawa ke sini. Plus kita juga banyak menu-menu untuk anak-anak juga. Kita ada donat, ada pizza. Donat kita menurut kami ya, dan menurut melihat flow ini mungkin akan menjadi one of the best donat in town. Amin. Jadi ini kita lagi ya Faruk dan kita semua sedang berusaha mengkreat agar bagaimana donat ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh andalan dari Bandung. Jangan lupa like, subscribe, share cerita bisnis di akun media sosial kalian. Sudah cukuplah bicara tentang resesi, mari kita mulai ekspansi. Karena anak-anak muda itu kan anak-anak yang kreatif, yang inovatif. Jadi kita jangan kalah dengan kondisi yang ada. Pokoknya kita pantang untuk menyerah, maju terus untuk UMKM seluruh Indonesia. Tetap berkarya. Kalau kita bisa, kalau lu burger bisa, lu burgeron bisa, kami yakin semua juga bisa.